Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, hari Sabtu 28 November 2020. Ya, renungan yang akan saya bagikan terambil dari Mazmur pasal 14. Satu pasal. Mazmur pasal 14. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Allah adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada renungan hari ini. Natsnya atau ayat intinya diambil dari ayat yang ketiga. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, saudara-saudara yang terkasih, seorang karyawan bagian penagihan pada sebuah toko besar memberikan sebuah pemahaman tentang reaksi alamiah manusia kepada saya. Ia memberitahu saya bahwa berulang kali ia mendapatkan tanggapan berikut ini dari para pelanggan yang suka menunggak pembayaran tagihan mereka. Pasti ada orang yang utangnya lebih besar daripada saya. Datang kembali lain kali saja ya. Karyawan itu mengatakan kepada saya, mereka sama sekali tidak mengerti permasalahannya. Memang banyak orang yang utangnya lebih besar, namun saya harus memberitahu mereka dengan sopan. Masalahnya bukan orang lain berhutang lebih besar. Catatan kami menunjukkan bahwa batas waktu pembayaran Anda sudah lewat. Kecenderungan orang berdosa adalah mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri dengan menuding orang lain. Orang-orang beragama mencoba memaklumi ketidakkonsistenan mereka dengan menuding orang-orang kafir dalam tanda kurung di sekitar mereka. Lalu orang-orang kafir tersebut mencoba mengelak dengan membantah hal itu dan mengungkapkan kemunafikan kaum beragama. Namun Allah tidak bisa dipermainkan oleh orang-orang yang saling menuding. Bila kita melihat seseorang yang tampaknya memiliki lebih banyak dosa daripada kita, sebenarnya itu ilusi. Semakin cepat kita menyadari bahwa tidak ada orang yang lebih berutang kepada Allah selain diri kita, maka semakin cepat pula kita menerima pengampunannya. Dia memberikan pengampunan bagi mereka yang dengan rendah hati menyadari bahwa mereka memiliki banyak sekali utang. Kesimpulannya, satu dosa yang disangkal dapat menjadi dua dosa. Ya, saudara-saudara yang terkasih, sadarilah bahwa kita adalah manusia berdosa. Dan ketika kita menyadari kita adalah manusia berdosa, kita jangan mengkambing hitamkan orang lain atau kita menilai orang lain
yang mungkin kita tahu dosanya lebih besar daripada kita, dosanya lebih banyak daripada kita, yang kita berpikir seharusnya yang mengambil atau yang meminta pengampunan terlebih dahulu adalah mereka, bukan kita. Sehingga kita sepertinya aman di dalam dosa kita. Saat ini pemazmur mengingatkan kita bagaimana orang berdosa itu, jika sudah berdosa, jangan kita menyalahkan atau menilai dosa orang lain. Karena semakin kita menilai orang lain, sibuk menyangkal diri kita bahwa kita tidak berdosa, dosa kita kecil, semakin bertambah dosa kita dan semakin jauh pengampunan Tuhan bagi kita. Tetapi bila kita menyadari kedosaan kita, mau kecil, mau besar, sedikit ataupun banyak, sadarilah kita orang berdosa, kita butuh pengampunan Tuhan, kita butuh belas kasih Tuhan, dan kita mau datang kepada Tuhan untuk memperoleh pengampunan itu, maka itu akan mempercepat kita pulih dari dosa kita dan kita kembali layak dan tahir di hadapan Tuhan. Untuk selanjutnya kita bertobat dengan pertobatan yang sejati dan kita tidak lagi mengulangi dosa-dosa kita. Artinya kita jangan saling menuding. Kita menuding orang lain dan orang lain juga menuding kita. Dan itu tidak akan ada habisnya, bahkan akan terus berkepanjangan, dan itu pula yang akan terus menambah pundi-pundi dosa dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita saling menyadari, kita saling memahami, dan kita mau datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan, bertobat sungguh-sungguh, menyadari dan tidak lagi melakukan dosa yang sama, maka pemulihan dalam hidup kita akan lebih cepat terjadi dan kita akan semakin dewasa dalam iman. Kita juga akan semakin dekat kepada Tuhan, bahkan untuk memperoleh keselamatannya melalui iman percaya kita. Oleh sebab itu, dosa yang sekecil apapun, sadarilah dan bertobatlah. Datang kepada Tuhan untuk kita memperoleh pengampunan, karena daripadanya lah pengampunan dapat diberikan. Sebab dialah Allah yang maha kuasa, kuasa dalam segala hal, termasuk dalam mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu, jangan kita yang sudah berdosa ini berlagak atau sok suci dan menuduh orang lain yang berdosa, menuduh dan menghakimi mereka yang kita lihat dosanya lebih besar, padahal sesungguhnya dosa kita pun banyak. Dan jika kita sadari sebenarnya dosa kita lebih banyak daripada mereka, dan untuk menyelesaikan itu semua kita perlu penebusan, kita perlu pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mampu memberikan pengampunan dan dialah yang berhak atas itu. Penghakiman hanya milik Dia, pengampunan juga atas kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.